Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi dalam mata kuliah manajemen perkantoran. Di materi pertama saya akan membahas tentang komunikasi dan korespondensi. Kemudian materi kedua ada manajemen arsip. Dan materi ketiga ada teknologi di lingkungan perkantoran. Baik, masuk pada materi pertama tentang komunikasi dan korespondensi. Istilah komunikasi berasal dari kata Latin communicare atau komunis, yang berarti sama atau menjadikan milik bersama. Kemudian komunikasi merupakan salah satu unsur administrasi yang penting. Tanpa adanya suatu komunikasi, suatu organisasi tidak akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam suatu kantor, komunikasi merupakan hal yang penting dan harus diperhatikan untuk mencapai tujuan kantor tersebut. Kemudian komunikasi dalam suatu lembaga instansi lazim disebut dengan komunikasi administrasi, sedangkan pelaksanaannya dalam suatu kantor disebut komunikasi perkantoran. Komunikasi perkantoran merupakan pelaksanaan tata hubungan atau komunikasi administrasi dalam bidang usaha pada suatu kantor. Kemudian masuk pada bentuk komunikasi kantor. Bentuk komunikasi kantor antara lain ada komunikasi internal, ada komunikasi eksternal, dan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Baik, masuk pada prinsip komunikasi kantor yang efektif. Yang pertama itu ada respect, menghargai. Kemudian ada empati. Selanjutnya ada dapat dipahami atau audible. Kemudian ada clarity atau jelas. Kemudian ada humble atau rendah hati. Baik, masuk pada korespondensi. Dunia korespondensi bukanlah dunia yang statis melainkan dinamis. Dalam artian dunia ini selalu berkembang seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Korespondensi merupakan salah satu bentuk komunikasi verbal yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis maupun non-bisnis kepada pihak lain. Selanjutnya kita masuk pada pengetahuan dan permasalahan seputar korespondensi. Pengetahuan tentang kegiatan surat menyurat kantor, perpustakaan, arsip, dan dokumentasi belum mengetahui pengetahuan tentang korespondensi dengan baik, karena pegawai kurang mendapatkan pengetahuan baru baik dari pelatihan maupun dari media lainnya. Kemudian kesalahan pada praktik korespondensi dalam susunan redaksi surat dilihat dari kantor, perpustakaan, arsip, dan dokumen sudah bisa dikatakan baik, karena sebagai pegawai sudah banyak belajar dari kesalahan terdahulu. Selanjutnya masuk pada surat kantor. Surat merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari proses administrasi dalam suatu instansi pemerintah. Surat juga memiliki peranan penting dalam menyampaikan informasi yang tidak langsung. Agar komunikasi melalui surat dinilai efektif, maka isi surat harus terang dan jelas, supaya penerima atau pembaca tidak menimbulkan salah arti. Kemudian seperti telah dikatakan bahwa mengadakan hubungan dengan surat, apalagi dalam sebuah organisasi, instansi, atau sebuah perusahaan, untuk hal-hal tertentu memerlukan persiapan yang meliputi persiapan pendiktean atau pengimlaan, penulisan steno dan pengetikan, kertas-kertas dan tulis-tulis, dan pengiriman surat dan lain sebagainya. Kemudian masuk pada bagian-bagian surat. Bagian-bagian surat antara lain ada kop surat, kemudian ada ada nomor surat, kemudian ada tanggal surat, kemudian ada lampiran, perihal, alamat, dan salam pembuka. Kemudian ada juga isi surat, salam penutup, dan nama perusahaan, juga inisial. Baik, masuk pada surat yang efektif. Mengadakan komunikasi dengan surat, terutama dalam sebuah organisasi, instansi, atau perusahaan, diperlukan persiapan yang baik. Misalnya, bahan dan alat-alat tulis, mesin tik mempunyai ide dan gagasan yang baik, kemudian cara pengiriman serta tenaga manusia yang ahli dan terampil dalam pembuatan surat.
Surat dinilai efektif apabila yang dikomunikasikan penulis itu sampai pada tujuan sesuai dengan kehendak si pengirim. Apabila surat ditulis dengan bentuk menarik, kemudian surat mempunyai maksud dan tujuan, kemudian surat ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti, kemudian pergunakanlah bahasa sesuai dengan kemampuan pihak penerima atau pembaca, kemudian surat disusun secara singkat tapi padat dan jelas. Surat harus dapat mencerminkan pengertian terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh orang yang dituju. Kemudian hindarilah penggunaan kata, kalimat yang dipandang tidak perlu yang membingungkan pihak penerima dan pihak pembaca. Kemudian surat hendaknya menunjukkan budi bahasa dan serta kewibawaan. Baik, itulah materi tentang komunikasi dan korespondensi. Baik, kita masuk pada materi kedua tentang manajemen arsip. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arsip adalah dokumen tertulis berupa surat, akta. Kemudian ada juga arsip adalah berupa gambar, kemudian lisan dari waktu lampau disimpan dalam media tulis seperti kertas, elektronik seperti pita kaset, pita video, dan disket komputer. Biasanya dikeluarkan oleh instansi resmi, disimpan dan dipelihara di tempat khusus untuk referensi. Kemudian kearsipan adalah suatu proses pengaturan dan penyimpanan bahan-bahan atau warkat secara sistematis sehingga bahan-bahan tersebut dapat dicari dengan cepat atau diketahui tempatnya setiap diperlukan. Kemudian masuk pada fungsi dan tujuan kearsipan. Fungsi dari kearsipan antara lain untuk proses pelancakan data yang telah terjadi, kemudian sebagai bukti adanya kegiatan, kemudian ada sebagai dasar hukum suatu perjanjian, kemudian ada sebagai data autentik atau informasi yang utuh. Baik, masuk pada tujuan kearsipan. Yang pertama itu agar arsip terpelihara dengan baik, agar bisa dengan mudah didapatkan kembali arsip yang dibutuhkan tersebut dengan cepat dan tepat. Kemudian yang ketiga, agar terhindar dari pemborosan tenaga dan waktu. Yang keempat ada untuk menghemat tempat penyimpanan, kemudian untuk menjaga kerahasiaan arsip, kemudian ada untuk menjaga kelestarian arsip, dan masih banyak lagi. Kemudian kita masuk pada jenis-jenis arsip. Bentuk arsip beragam dan dapat dibedakan menjadi jenis arsip, yaitu ada arsip menurut nilai dan kegunaannya, kemudian ada arsip menurut fungsinya. Arsip menurut nilai dan kegunaannya dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada arsip bernilai informasi, kemudian arsip bernilai administrasi, kemudian arsip bernilai sejarah. Kemudian masuk pada arsip menurut fungsinya dibagi menjadi dua, ada arsip dinamis dan arsip statis. Baik, masuk pada asas dan siklus pengolahan arsip. Asas pengolahan arsip sebenarnya telah dimulai sejak suatu surat dibuat atau diterima oleh suatu organisasi perusahaan sampai di kemudian oleh suatu organisasi perusahaan sampai ditetapkan untuk disimpan. Untuk keperluan pengolahan arsip ada beberapa pilihan asas pengolahan arsip yang dapat diterapkan sesuai dengan tipe organisasi yang bersangkutan. Menurut Sri Endang dan kawan-kawan, ada 3 asas dalam pengolahan arsip dinamis. Antara lain ada asas sentralisasi, kemudian ada asas desentralisasi, kemudian ada asas gabungan. Baik, masuk pada penyimpanan arsip. Sistem penyimpanan arsip memiliki pengaruh yang besar untuk mempermudah dalam penemuan kembali suatu arsip dengan cepat apabila dibutuhkan. Agar penyimpanan arsip dapat ditata dengan baik, maka diperlukan suatu cara atau sistem untuk melaksanakan penyimpanan arsip secara efektif. Kemudian kita masuk pada tugas bagian arsip dan masalah pengolahan arsip. Petugas kearsipan biasanya disebut arsiparis. Seorang petugas yang profesional tentunya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengolahan arsip. Sedangkan
yang kurang cakap, kurang rajin, dan jumlah personal yang kurang tentu akan menghambat kelancaran pekerjaan organisasi. Kemudian menurut Delianggi, untuk menjadi petugas kearsipan yang baik diperlukan kurang-kurangnya 4 syarat: ketelitian, kecerdasan, kecekatan, dan kerapian. Kemudian kita maksud pada sistem arsip elektronik. Sistem kearsipan elektronik pada dasarnya memiliki konsep yang sama dengan teknik kearsipan konvensional. Jika pada kearsipan konvensional memiliki kabinet yang secara fisik berfungsi untuk menyimpan dokumen-dokumen penting yang dimiliki perusahaan, maka sistem kearsipan elektronik memiliki kabinet virtual yang di dalamnya berisi map virtual atau folder. Kemudian masuk pada komponen sistem arsip elektronik. Sistem kearsipan elektronik mempunyai sejumlah komponen yang penting dalam berinteraksi untuk mencapai tujuan, di mana komponen sistem kearsipan elektronik meliputi pengolahan data dan fakta menjadi informasi manajemen, metode, alat, dan evaluasi. Selanjutnya, menurut Sugiarto, terdapat 3 komponen dalam arsip elektronik, yaitu ada kabinet virtual, map virtual, dan lembaran arsip. Selanjutnya masuk pada manfaat arsip elektronik. Beberapa manfaat penggunaan sistem penggunaan secara elektronik yang mendorong sebagian besar organisasi untuk mengimplementasikan manajemen arsip elektronik, diantaranya yang pertama itu cepat ditemukan dan memungkinkan pemanfaatan arsip dan dokumen tanpa meningkatkan meja kerja. Yang kedua, mengindeksan yang fleksibel dan mudah dimodifikasi berdasarkan prosedur yang dikembangkan akan menghemat tenaga, waktu, dan biaya. Kemudian ada pencapaian secara full text, kemudian ada kecil, kemungkinan file akan hilang. Selanjutnya ada memudahkan aksesibilitas dan menjamin akuntabilitas, dan mengarsip secara digital. Ada manajemen pengawasan yang lebih mudah, cepat, kemudian mudah dalam melakukan rekordi data. Baik, itulah materi dari manajemen arsip. Kita masuk pada materi yang ketiga, teknologi di lingkungan perkantoran. Nah, berbicara tentang teknologi, mungkin tidak asing lagi bagi kita, kan? Nah, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi keberlangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Kemudian teknologi juga penerapan keilmuan yang mempelajari, mengembangkan kemampuan dari suatu rekayasa dengan langkah dan teknik dalam suatu bidang. Teknologi merupakan aplikasi engineering untuk membangun mesin dan prosedur agar memperluas dan memperbarui kondisi manusia, yang paling tidak memperbaiki manusia pada aspek. Kemudian ada teknologi komputer. Teknologi komputer merupakan salah satu teknologi yang paling penting dan populer di lingkungan perkantoran. Teknologi komputer berasal dari bahasa Latin komputar yang mengandung arti menghitung. Namun demikian, karena luasnya bidang garapan tentang komputer, para pakar memiliki pemahaman yang berbeda tentang teknologi komputer. Kemudian masuk pada teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum merupakan semua teknologi yang saling berhubungan dan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan informasi. Kemudian masuk pada otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor merupakan penggunaan alat elektronik yang digunakan untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama yang berkaitan dengan komunikasi informasi dengan orang-orang di luar perusahaan. Kemudian otomatisasi perkantoran berarti penggalihan fungsi manual peralatan yang banyak menggunakan tenaga manusia kepada fungsi-fungsi otomatis dengan menggunakan peralatan mekanis, khususnya komputer. Selanjutnya masuk pada kantor virtual. Kantor virtual adalah jasa yang menyediakan sebuah kalimat kantor yang memungkinkan untuk menggunakan alamat virtual office tersebut sebagai alamat bisnis.
Kemudian masuk pada pengaruh teknologi terhadap lingkungan perkantoran. Berkat kemampuan teknologi informasi untuk menjangkau sumber-sumber informasi yang begitu luas, dunia manajemen atau pekerjaan profesional dalam membuat keputusan atau tindakan berdasar pada gambaran situasi yang up to date dalam memperkirakan pengaruh teknologi informasi terhadap pekerjaan perkantoran. Ada beberapa perspektif harapan yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu ada implementasi umum atau aspek sosial, ekonomi, dan sebagainya. Kemudian ada implikasi terhadap karyawan kantor. Selanjutnya masuk pada aplikasi teknologi informasi pada manajemen perkantoran. Pekerjaan kantor atau office work dapat dibedakan menjadi pekerjaan tulis-menulis dan bukan tulis-menulis. Pekerjaan yang tulis-menulis adalah penanganan atau pengurusan surat, baik surat masuk maupun surat keluar, termasuk penghitungan dan pembuatan laporan. Sedangkan yang bukan tulis-menulis adalah pengadaan, pelayanan, telepon, penerimaan tamu, pengiriman surat, dan kegiatan lainnya. Sekian pemaparan video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Unjur kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.